Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati fima bainahum fa'anahum ala birri abaihim wa ummahatihim wa anahum ala tarbi auladihim wa anahum ala al-wafa'i bi husni al-muamalati ma'a syuyukhihim wa talamidatihim wa man hawlahum fa salatullahi wa salamuhu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah yang malam ini dibangunkan oleh Allah untuk menjadi manusia mulia, untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, menghadap kepada Allah di waktu yang sangat istimewa. Waktu seperti ini, waktu sahur, yang disebutkan dalam riwayat yang banyak dari baginda Nabi bahwa di malam atau di saat seperti ini Allah menawarkan kebaikan untuk kita, menawarkan pengampunan, pengkabulan hajat. Lebih dari itu, ini bulan Ramadan yang harapan besar Lailatul Qadar adalah ditemui oleh hamba-hamba terkasih Allah di malam-malam seperti ini. Dan semoga kita adalah tergolong orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membuat perubahan dalam diri kita agar menjadi pribadi, menjadi hamba yang baik kepada Allah, kemudian baik kepada hamba Allah. Maka perlu kami tekankan lagi bahwa pentingnya acara seperti ini, yaitu kita bertafakkur, merenungi. Karena orang baik yang sesungguhnya adalah yang dia baik kepada Allah, kemudian baik kepada sesama manusia. Jika ada hamba Allah itu baik kepada Allah, akan tapi dia tidak baik dengan sesama manusia, maka dia tidak dianggap baik oleh Allah. Bahkan banyak berita tentang keimanan Allah atau baginda Nabi hubungkan dengan urusan dengan sesama manusia, dan Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Iman dihubungkan dengan tetangga, iman dihubungkan dengan tamu, iman dihubungkan dengan bagaimana kita peduli dengan sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau memang kita punya iman, kita harus punya jiwa, hati yang peduli dengan saudara kita. Maksud saudara sini adalah sesama hamba Allah. Kalau kita punya iman yang sesungguhnya, maka harus ada kesadaran dari hati yang iman tersebut untuk bisa berbuat baik untuk hamba-hamba Allah, saudaranya. Saudara sini maksudnya sesama hamba Allah. Dan di antara hamba-hamba Allah ini ada martabat-martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang punya jasa besar kepada kita dan dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Nabi, yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Saudara kita yang dia adalah sekaligus orang yang
melahirkan kita, merawat kita. Ada saudara kita yang dia adalah anak daripada ibunda dan ayahanda kita. Saudara kita masuk sesama manusia yang dia adalah mungkin anak-anak kita. Itu ada martabat-martabatnya. Maka kalau orang baik yang sesungguhnya, nggak cukup dia hanya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi dia harus baik kepada sesama manusia. Disinilah sering orang tertipu. Masya Allah, kalau dilihat, ditanya ibadahnya, Masya Allah, tidak ada yang tertinggal. Ibadahnya Masya Allah luar biasa. Kalau bicara tentang sholat malam, dia paling rajin sholat malam. Puasa di siang hari, rajin puasa. Bahkan di malam-malam seperti ini, mungkin dia adalah orang yang paling lama beriktikaf. Dan mungkin telah menghatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan ini. Akan tapi setan menjadikan dia lupa dan terlena, dia tidak bisa berbuat baik kepada sesamanya. Bahkan ada suatu ketika ada orang diadukan di hadapan baginda Nabi tentang seorang wanita yang tutkar disebut bikathratis sholati wasyami. Seorang wanita yang dia punya banyak ibadah, puasa dan sholat. Oh, ibadahnya luar biasa, mengagumkan. Diceritakan di hadapan baginda Nabi. Akan tapi yang bercerita ini ada ujungnya. Ada orang disebut dengan kebaikan yang luar biasa, disebut dengan banyak sholat, disebut banyak puasa, mengagumkan para sahabat Nabi. Akan tapi ujung ceritanya adalah, hanya saja ya Rasulullah, dia tidak bisa menjaga lesannya, dia sering menyakiti tetangganya dengan lesannya. Maka spontan baginda Nabi Muhammad menjawab, la khaira fiha, nggak ada baiknya orang tersebut, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Dia ngomong kasar, nyelekit, ngomong menyakitkan kepada tetangga. Siapa tetangga? Tetangga orang di luar pagar di rumah kita. Berbuat kasar, menyakiti tetangga dengan lesannya, menjadikan seorang hamba terhinakan di neraka. Di luar pagar, tidak banyak urusan dengannya, akan tapi menjadi sebab masuk neraka. Karena begitu pentingnya kita ini berbuat baik dengan sesama manusia karena Allah. Yang di luar pagar, bagaimana yang di dalam pagar? Di dalam pagar ada ibunda kita, ada ayahanda kita, ada istri, ada suami, ada anak, ada pembantu. Dan alangkah banyaknya orang yang bisa berbuat baik dengan Allah, akan tapi kalau sudah urusan dengan ibunya, dia teledor. Dengan saudaranya, dia teledor. Maka malam ini dan seterusnya, kita akan berusaha untuk menghadirkan upaya untuk kita berdamai dengan ibunda dan ayahanda kita, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang, dengan manusia, dengan hamba Allah. Supaya kita tidak tertipu. Dan banyak orang tertipu. Kisah orang tertipu banyak. Ibadahnya luar biasa, akan tapi di ibadah yang luar biasa, dia menyakiti ibunya tidak sadar. Dia bisa baik sama ibunya, akan tapi sama ayahnya. Dia baik dengan ayah dan ibunya, ternyata dia kurang ajar sama istrinya. Dia baik dengan istrinya, ternyata tidak baik sama anaknya. Ada. Dan itulah setan tuh. Setan itu punya cara untuk menjerumuskan kita. Jika ada orang berbuat baik kepada Allah, setan akan jerumuskan agar tidak baik dengan sesama manusia. Dan manusia banyak, bahkan sudah baik dengan orang tuanya, sudah baik dengan keluarganya, sudah baik dengan saudaranya, sudah baik dengan istrinya, sudah baik dengan suaminya, akan tapi setan menjerumuskan agar dia tidak bisa baik dengan pembantu yang ada di rumahnya. Kalau bicara tentang kesolehannya begini, kepada Allah baik, kepada manusia terlihat baik, akan tapi diam-diam di dalam rumahnya dia zalim kepada pembantunya, neraka. Maka dari itu kita harus cerdas betul. Maka tafakkur kita adalah membangun kecerdasan, cerdasan rohani, cerdas ukhrawi, cerdas hati. Bukan sekedar cerdas berpikir, cerdas hati kita. Maka malam ini kita akan mengkorek hati kita, melihat hati kita bagaimana urusan kita dengan manusia yang paling berjaya di dalam hidup kita saat ini, yang paling berjasa di dalam hidup kita, yaitu ibunda dan ayahanda kita. Atau kita akan mulai dengan urusan kita dengan baginda Nabi, urusan kita dengan Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Dengan baginda Nabi itulah
kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa asah hati kita agar terus bisa mengingat baginda Nabi, menyebut baginda Nabi. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kelompok besar yang tertipu dan kita tidak pernah punya urusan dengan kelompok tersebut. Alhamdulillah kita bukan dari kelompok tersebut. Ada orang yang berusaha untuk mengingkari sunnah Nabi. Alasannya berpegang dengan Al-Quran. Berpegang dengan Al-Quran. Tapi dia tidak mau berpegang dengan sunnah. Mengingkari sunnah Rasulullah. Karena menganggap bahasanya sudah cukup Al-Quran. Nggak perlu lagi kita dengan sunnah Nabi. Ini adalah juga orang tersesat, jauh dari kebenaran. Kemudian juga ada orang yang kalau bicara tentang kebenaran, dia sangat senang bicara tentang kebenaran. Tentang iman, akidah, hebat. Dan bukan sesat dia. Akidahnya benar dia. Bicara fikih, benar fikihnya. Ilmunya luar biasa. Bahkan mungkin bisa menulis kitab berjilid-jilid. Bisa berceramah dengan kalimat yang penuh makna dan cerdas dalam berbicara. Akan tapi kadang dia tidak punya rasa. Tidak punya rasa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya mahabbah kepada Rasulullah. Tidak punya kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan beruntung hidupnya orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi belum bisa membangun kecintaan kepada Rasulullah. Dijanjikan barang siapa mencintai bagaimana ahabbani kana ma'i fil jannati, orang yang punya kecintaan kepadaku dengan cinta yang sesungguhnya akan bersamaku di surga. Banyak di antara kita punya kebaikan yang banyak, akan tapi hati kita tidak sambung dengan Rasulullah. Dan kalau kita punya sambung dengan baginda Nabi Muhammad, ada tanda. Kalau kita punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, ada tanda. Yang pertama adalah kita rindu untuk mengagungkan Rasulullah, karena kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia agung yang diagungkan oleh Allah. Yang mengagungkan adalah zat yang maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi disanjung oleh Allah dengan akhlak yang agung. Bukan sekedar akhlak biasa, agung. Nabi Muhammad mulia yang sesungguhnya. Kalau kita melihat manusia mulia, semuanya di bawah kemuliaan baginda Nabi, dan baginda Nabi adalah yang tertinggi. Maka mengagungkan Rasulullah, maka dari itu belajarlah untuk tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali dengan suasana, perasaan, cara yang ada nilai pengagungan. Jangan menyebut nama beliau kecuali dibarengi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah upaya mengagungkannya. Waqiruhu, mengagungkan Rasulullah. Biasakan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, jangan dibikin guyonan tentang Rasulullah. Dan jika ada kalimat kita yang kurang pantas tentang baginda Nabi Muhammad, segera bertobat, karena yang kita khawatirkan adalah keroposnya iman. Sebut baginda Nabi Muhammad dengan sebutan pengagungan, sebutan memuliakan. Bahkan kalau kita menyebut anggota tubuh baginda Nabi Muhammad, ingat itu bukan anggota tubuh biasa. Sertakan bersama penyebutan anggota tubuh baginda Nabi Muhammad dengan kesan memuliakan atau kalimat yang memuliakan. Membiasakan dengan kalimat-kalimat agung untuk Rasulullah. Kita membaca sejarah Nabi, bagaimana Nabi misalnya kita menyebut anggota tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya di saat Nabi Muhammad kejatuhan batu di kaki mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan Nabi Muhammad, pelipis mulia beliau terkena batu. Kemudian bahkan
ada topi besi baginda Nabi Muhammad menancap di kepala suci baginda Nabi Muhammad. Biasakan agar kita terbiasa di saat menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, kita barengi dengan gelar kemuliaan, agar kita tidak berani suatu ketika nanti dalam perjalanan hidup kita untuk menyebut Nabi kecuali dibarengi dengan kemuliaan. Ini mata kita, itu mata si fulan. Tapi kalau kita menyebut mata baginda Nabi, sematkan gelar mata mulia baginda Nabi, bibir mulia baginda Nabi, pipi mulia baginda Nabi, telinga mulia baginda Nabi, rambut mulia baginda Nabi, kaki mulia baginda Nabi, tangan mulia baginda Nabi. Membiasakan dengan gelar-gelar kemuliaan agar lesan yang suka ngomong kotor ini adalah tidak akan berani mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk Rasulullah. Kalau orang sudah membiasakan dengan adab yang mulia kepada Nabi Muhammad, mustahil dia akan berbicara dengan kalimat jelek untuk Rasulullah. Dan biasakan seperti ini, mengagungkan Nabi terlebih dahulu. Biasakan dengan kalimat-kalimat semacam ini, karena ini akan punya pengaruh besar kepada orang yang mendengar. Kalau sudah yang mendengar ikut mengagungkan, berarti kita telah sukses menjadikan manusia-manusia yang ada di kiri kanan kita mengagungkan baginda Nabi. Allah Maha tahu kalau kita menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Tiba-tiba Allah akan titipkan cinta di hati kita. Ada orang menyebut baginda Nabi begitu saja, tidak ada rasanya. Bukan asal manusia ini. Ini bukan asal orang yang kita sebut manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar pengagungan ini penting untuk kita biasakan dalam hidup kita. Kalau ada orang menyebut baginda Nabi dan anggota tubuh Nabi dengan tanpa dibarengi dengan gelar kemuliaan, enggak ada maksud, itu urusan dia, tanpa kita harus menyalahkan. Ingat, kita jangan sok dalam mengagungkan Nabi. Di saat ada orang menyebut gelar, menyebut Nabi Muhammad tanpa gelar, menyebut jasad Nabi Muhammad begitu saja, Anda pun tidak perlu menyalahkan. Ini hanya bagaimana kita melatih. Kenapa kok kita tekankan dalam sisi ini? Karena sering orang, kita zamannya zaman guyon, kita zamannya zaman kita sering kurang serius, sehingga kadang kita ini di saat kita guyon bercerita tentang A, B, C, D, tiba-tiba baginda Nabi Muhammad dibawa ke dalamnya. Yang kita khawatirkan di mata kita benteng ini. Jangan menyebut sesuatu yang ada urusan dengan baginda Nabi kecuali kita barengi dengan gelar kemuliaan, khususnya baginda Nabi Muhammad. Apakah kita lihat Sayyiduna Muhammad Rasulullah, baginda Nabi, jangan disebut hanya sekedar nama beliau. Ini melatih dalam diri kita. Jika ada orang yang menyebut dengan nama-nama Nabi Muhammad, disebut dengan nama langsung, itu urusan dia, tapi kita akan ngurusi diri kita dengan Rasulullah. Kita akan belajar menanamkan kecintaan di dalam hati kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang sudah benar ada di hati kita makna kecintaan dan pengagungan kepada Nabi, tentu secara otomatis nggak akan mampu kita menyebut anggota tubuh Nabi Muhammad begitu saja seperti anggota tubuh manusia-manusia yang lainnya. Kemudian juga menyebut orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Ummahatul Mukminin, istri-istri baginda Nabi Muhammad yang beliau adalah ibunda kita, Ummahatul Mukminin. Ada di sana Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ada di sana Sayyidah Aisyah Ridha dan seterusnya. Ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah dan yang lainnya. Di saat menyebut nama beliau, sebutlah bahwasanya beliau itu adalah ibunda kita. Agungkan, muliakan, karena memuliakan beliau, memuliakan baginda Nabi. Ummahatukum, ibunda-ibundamu semuanya. Sayyidat Aisyah, Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Sebut dengan penyebutan mengagungkan, lebih daripada kita mengagungkan siapapun dari bangsa manusia, karena ada hubungannya dengan Rasulullah, ada kehormatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada sekelompok yang masya Allah, ada sekelompok mengaku Islam akan tapi kerjaannya mencaci Sayyidat Aisyah, merendahkan Sayyidat Hafsah, merendahkan Sayyidat Hafsah, merendahkan Sayyidat Aisyah. Ada kelompok dan ada di negeri kita ini, awas waspada. Kalau sudah menyebut Sayyidat Aisyah,
dengan merendahkan, bahkan sampai kelompok ini adalah betul-betul menganggap Sayyidat Aisyah adalah wanita rendah yang diambil baginda Nabi. Kemudian ayahandanya juga Sayyidina Abu Bakar dianggap sebagai perampok dan seterusnya kekuasaan, sampai menanti wafatnya Nabi untuk menggantikannya. Ini ada kelompok yang membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelompok yang membenci Sayyidina Umar bin Khattab, kelompok yang membenci Sayyidat Aisyah, kelompok yang membenci Sayyidat Hafsah. Ini kelompok ada mengaku Islam dan ada negeri ini, dan awas waspada. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Jangan berani-berani menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan sebutan rendah. Nabi sangat mencintai beliau dan beliau sangat mencintai Rasulullah. Dan juga Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai baginda Nabi dan cintai baginda Nabi, dan begitu istri beliau yang lainnya. Ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda orang yang beriman. Maka biasakan, kita belajar akhlak bukan sekedar hak batil, hak batil, hak batil, benar salah, benar salah. Kita ingin membangun akhlak kita kepada Rasulullah, adab kita dengan Rasulullah. Kita harus beradab dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika ada riwayat-riwayat berbicara tentang fisik-fisik baginda, istri baginda Nabi, waspadai. Jangan sampai terlintas di benak kita seperti perempuan-perempuan yang kita temui di pinggir-pinggir jalan. Di saat menyebut fisik-fisik istri-istri baginda Nabi, bawa dalam wilayah kehormatan, kemuliaan. Jangan sampai kita menyebut asal saja begitu saja. Memang kalau kita baca dalam buku-buku hadis disebut begitu saja, karena dalam buku hadis memang nuansanya nuansa mulia. Sehingga di saat menyebut anggota tubuh istri baginda Nabi, mulai dari yang namanya bibir mulia, pipi mulia, wajah mulia, itu karena nuansanya nuansa hadis, bicara hadis mulia, maka nggak ada masalah. Tapi di saat kita berusaha untuk membicarakan tentang fisik satu demi satu, awas, hati-hati. Jangan sampai kebayang kalau kita menyebut fisik istri baginda Nabi lalu terlintas fisiknya seseorang, lalu naudzubillah terlintas sesuatu yang kotor di hati kita. Naudzubillah, naudzubillah. Itu ibunda kita, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan Rasulullah, istri-istri beliau. Ini ada sekelompok yang mencaci Sayyidat Aisyah. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau ada orang menuduh orang berzina, maka hukumnya qadhf. Hukum qadhf, dicambuk dia. Dia dicambuk, hukum qadhf. Dicambuk. Dan orang yang menuduh Siti Aisyah sebagai naudzubillah, menyebutnya saja tidak tega. Siti Aisyah disebut, kalau kita nisbatkan sebutan ini kepada orang akhir zaman akan marah kok. Di sini ada wanita yang diuji Allah dengan kehinaan di saat ini, diuji oleh Allah dengan kehinaan yang dia menjual dirinya, maka dia punya gelar rendah. Semoga jika di antara yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, ada wanita-wanita yang saat ini diuji dengan kerendahan, semoga Allah berikan kesadaran di esok hari menjadi wanita mulia. Seperti yang selama ini kita dengar dengan gelar pelacur, penjual diri dan sebagainya. Semoga ya siapapun yang punya gelar-gelar semacam ini, Allah hentikan dari kehinaan itu dan Allah ganti dengan kemuliaan. Ini malam mulia, kita tidak ingin perampok kecuali malam ini sadar menjadi orang soleh, pejudi malam ini sadar menjadi orang baik, pelacur malam ini menjadi wanita suci mulia bertobat. Itu yang kita inginkan. Baik. Wanita yang diuji dengan kehinaan hari ini namanya pelacur. Ternyata gelar rendah ini disematkan kepada istri baginda Nabi, Sayyidat Aisyah, naudzubillah. Menuduh orang berzina saja sudah akan dicambuk, tapi ini mengatakan istri baginda Nabi dikatakan seperti itu, dikatakan dengan gelar rendah. Allah hukum, dia punya keyakinan setiap tahun mereka harus mencambuk diri mereka sendiri. Lihat, setiap sebelum Muharram mereka mencambuk diri mereka sendiri. Keyakinan dan dianggap ibadah. Dianggap ibadah kelompok ini yang mencaci Sayyidat Aisyah, yang merendahkan Sayyidat Aisyah. Ternyata mereka punya keyakinan, alasannya mereka mencambuk diri mereka sendiri dan sampai berdarah-darah. Tidak sadar kalau itu hukuman dari Allah, menganggap itu ibadah.
Katanya menyesali, berduka atas wafatnya Imam Husain. Kita semua berduka atas wafatnya Imam Husain, dan kita juga menyesali dengan kisah perjalanan Imam Husain yang dengan orang-orang yang jahat kepada Imam Husain. Ya, akan tapi kita tidak perlu harus memukul-mukul. Dan Allah jaga keyakinan kita, tetap kita menjaga tubuh kita, diri kita. Tapi lihat ada sekelompok semacam itu. Baik, sampai di sini. Istri baginda Nabi. Kemudian di sana ada lagi sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang membenci sahabat Nabi. Ya, awas jangan macam-macam. Ini ada hubungannya dengan Rasulullah. Kalau orang sudah membenci sahabat Nabi itu, ini program di luar Islam untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kalau sudah kita dipisah dengan sahabat Nabi? Yang terjadi adalah akan terputus kisah ilmu. Sebab yang membawa ilmu Rasulullah adalah sahabat Nabi. Sementara kalau kita disuruh memusuhi sahabat Nabi, coba kalau kita perhatikan, memang upaya untuk menghancurkan Islam, halus untuk menjauhkan kita dari Nabi. Yang dimusuhi oleh orang-orang yang mengaku Islam ini adalah sahabat-sahabat yang paling banyak menukil hadis dari Nabi. Contoh, Imam Abu Hurairah, Sayyidat Aisyah. Imam Abu Hurairah ini dianggap sebagai orang yang jahat, yang tidak boleh diambil ilmunya. Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidat Aisyah. Ini ada sekelompok membenci sahabat Nabi yang semacam. Makanya kalau ada sekelompok, saat ini mulai ada di negeri kita ini, yang membenci Siti Aisyah tadi, yang membenci Sayyidat Khafsah, yang membenci Sayyidina Umar, yang membenci Sayyidina Abu Bakar. Coba tanya tentang Abu Hurairah. Anggap saja dia mengatakan Sayyidina Umar perampok kekuasaan, Sayyidina bersekongkol dengan Abu Bakar untuk merampok kekuasaan sehingga menanti-nanti kematian, kewafatnya baginda Nabi untuk menaik tahta. Tapi Abu Hurairah, itu adalah tuduhan mereka pada Sayyidina Abu Bakar. Bukan orang semacam itu. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang mulia, pengabdiannya kepada baginda Nabi pengabdian yang maksimal. Sayyidina Umar pun demikian, manusia istimewa. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah adalah orang yang sangat fakir. Apa yang direbut dari baginda Nabi juga? Sayyidina Abu Hurairah itu karena apa? Menukil riwayat dari Nabi yang sangat banyak. Riwayat yang dari mereka, termasuk beliau adalah minal muktirina fi riwayatil ahadits, yang paling banyak beratkan hadis. Sama dikatakan Abu Hurairah adalah juga orang yang duduk dengan Nabi hanya cari makan saja. Dia orang fakir yang cari makan dan tidak punya kehormatan. Naudzubillah. Ada membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya sama, yaitu untuk memutus kita dengan Rasulullah. Hati-hati, kelompok ini mulai ada di negeri ini, dan mereka memang tidak terang-terangan kalau mereka membenci sahabat Nabi, mereka halus. Kalau yang namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak digelari Abu Bakar ibnu Abi Quhafata, jadi gelarnya digelari yang lain. Tapi mereka adalah ingin memisah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri baginda Nabi, waspada kita. Jangan sampai ada yang membenci istri baginda Nabi. Kemudian sahabat baginda Nabi. Kemudian ada lagi upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Rasulullah, yaitu menjauhkan kita dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya sebut sahabat Nabi, hati-hati. Sahabat Nabi ini adalah yang menyertai Nabi, yang bersama Nabi. Dari mereka lah kita tahu bagaimana cara wuduknya Rasulullah. Dari mereka itulah kita tahu bagaimana solatnya Rasulullah. Kalau Nabi menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah engkau seperti engkau melihat aku solat. Kita tidak melihat langsung, tapi kita melihat orang yang kita lihat. Orang yang kita lihat melihat orang yang mereka lihat. Orang yang mereka lihat melihat orang yang mereka lihat, hingga sampai sahabat Nabi melihat Rasulullah. Gak mungkin kita pisah dari sahabat-sahabat Rasulullah. Untuk melihat Nabi kita melalui mata mulia baginda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Rasulullah ada nawasib membenci sahabat Rasulullah, membenci ahli bait Nabi. Kalau saya disebut ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesaat mengatakan naudzubillah, Imam Husain juga gila kekuasaan sampai terbunuh di medan laga. Innalillah. Imam Husain tidak rindu kekuasaan, Imam Husain rindu perdamaian. Dan kedatangan Imam Husain ke Kufah waktu itu bukan mencari kekuasaan. Imam Husain ingin mencari damai, seruan, permintaan daripada jamaah dari umat. Karena begitu cintanya Imam Husain kepada umat. Jangan dikatakan Imam Husain, tapi ada ini kalimat. Subhanallah. Ada saja suatu ketika kita ada satu video tentang syahid Karbala Imam Husain, itu ada beberapa komentar yang berkata
Bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan, yaitu salahnya sendiri. Orang gila kekuasaan matilah di medan laga. Gila kekuasaan, innalillah. Imam Husain dianggap gila kekuasaan, tidak. Imam Husain tidak gila kekuasaan. Kalau sudah ada hubungannya dengan ahli bait Rasulullah, sudah ada kalau sudah disebut nama Habaib, Habaib adalah ahli bait, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disebut nama Habaib, sudah mulai Habib. Hati-hati. Ini adalah kekeroposan hati, kekeroposan keimanan. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimulai daripada keluar sahabat istri baginda Nabi, kemudian ashabul kisah Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain, dan keturunan Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain, bahkan Banu Hashim, Banu Muthalib masuk. Ahli bait Nabi Rasulullah, akhirat baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Husain, dan keturunan Sayyidina Imam Hasan dan Sayyidina Husain sampai hari ini. Jangan sampai ada terlintas kebencian di hati kita. Kalau kita menemukan ada perilaku salah satu dari mereka yang tidak menarik, bukan berarti kita harus berubah jadi benci kepada semuanya. Bahkan kepada yang tidak baik perilakunya pun tidak boleh berubah jadi benci, nggak boleh, karena ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana damai kita dengan Rasulullah. Ini sangat penting. Kemudahan kita di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad, kuncinya adalah mahabbah kepada Rasulullah. Setelah iman saja belum cukup, keyakinan saja belum cukup. Banyak orang yang meyakini Nabi Muhammad Nabi, akan tapi mereka tidak selamat karena tidak ada mahabbah di dalam hatinya. Tidak ada penghormatan di dalam hatinya kepada Rasulullah. Banyak ada pada zaman Nabi kisah manusia-manusia yang paling celaka. Mereka sangat percaya Nabi Muhammad itu Nabi, tapi tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan kepada Nabi, tidak ada kecintaan. Dimulai dengan orang-orang Yahudi yang menanti kedatangan Rasulullah. Yarifunahu kama yarifuna abnahum. Orang Yahudi itu yang ada di kota Madinah dan yang lainnya waktu itu sangat menanti kedatangan Rasulullah, karena mereka membaca di kitab suci mereka akan datang Nabi akhir zaman, lahir di kota Mekah, begini menanti kedatangan Rasulullah. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, yakin itu orangnya, tapi karena tidak ada penghormatan, tidak ada mahabbah, mereka pun tidak selamat. Bahkan orang yang di sekitar baginda Nabi, ada Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah orang-orang yang tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi, bahkan meyakini, karena nggak mungkin orang biasa ngomong seperti itu, karena Nabi tidak pernah punya data-data kisah-kisah kalau beliau sudah berbohong. Sepanjang hidup Nabi sangat jujur, mustahil Nabi Muhammad berbohong. Mereka meyakini tapi tidak ada mahabbah. Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal. Ditanya apakah kau percaya Nabi Muhammad Nabi? Gimana saya tidak percaya, dia tidak pernah berbohong. Tapi lihat, karena tidak ada penghormatan. Makanya menghormat Nabi itu penting sekali. Bahkan kisah seorang anak muda yang dia menghafal Al-Quran atau hampir menghafal Al-Quran, dikisahkan dia murtad gara-gara suudzon kepada Nabi. Dia paham kan, namanya orang Arab, dia bisa menghafal Al-Quran. Bahkan dia menjadi seorang guru agama, anak muda yang menjadi guru agama. Rupanya hatinya kotor dengan Rasulullah mendengar kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Sayyidah Zainab dinikahi Nabi Muhammad, rupanya terlintas di hatinya karena dia membaca buku-bukunya orang kafir yang merendahkan Nabi, seolah-olah perpisahan Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab direkayasa oleh Rasulullah karena Rasulullah ingin menikahi wanita tersebut. Na'udzubillah. Ini dia membaca buku yang semacam ini sehingga terpengaruh di dalam hatinya, seolah-olah dia mengatakan dalam hati, mempercayai tulisan orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Allah, orang talis ini. Dia mempercayai tulisan orang-orang yang memusuhi Nabi, ada kepercayaan dalam hatinya, lalu merendahkan Nabi. Oh, Nabi Muhammad gitu ya. Padahal kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah adalah Allah yang memisahkan, Allah yang menikahkan dan Allah yang memisahkan, dan Nabi yang menikahkan adalah Allah dengan Sayyidah Zainab. Tapi lihat, anak muda ini mulai dari suudzon, prasangka buruk kepada Nabi Muhammad, lalu berkata, oh gitu ya,
Dia percaya dengan buku-buku yang menulis sejarah Nabi dengan palsu. Akhirnya rusak hatinya dan murtad dia punya hafalan Quran. Kalau kita melihat bagaimana omongan beliau, omongan manusia ini, manusia murtad ini kalau ngomong Al-Quran, kalah santri-santri ini. Dia bisa mengambil ayat. Hebat karena hafal betul Al-Quran. Dan dia pandai berbicara. Tapi murtad, kenapa? Karena tidak punya penghargaan dengan Rasulullah. Makanya kalau kita membaca sejarah Nabi, kalau terlihat sejarah Nabi itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi lalu kurang tidak tepat, maka ketahuilah mungkin kisah itu dusta atau kita belum faham. Jangan sampai ada lintasan-lintasan merendahkan Rasulullah, harga mati. Bahkan pastikan kalau memang itu menurut kita tidak pantas, jelek, langsung nggak mungkin Nabi melakukan. Pastikan begitu. Nabi adalah mulia, segala kemuliaan Nabi dijaga oleh Allah, maksum, terbebas dari dosa dan dicintai oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Langkah Nabi bimbingan wahyu, gerak-gerik Nabi bimbingan wahyu, tidak ada salahnya. Maka tolong waspada masalah ini untuk Rasulullah. Kalau kita tidak biasa mengagungkan Nabi, awas akan runtuh itu bangunan cinta yang selama ini kita bangun. Iman pun akan hilang bersama itu semuanya. Naudzubillah. Kisah murtadnya anak tersebut, naudzubillah. Orang tersebut, orang murtad padahal dia punya hafalan Quran. Naudzubillah. Maka ini urusan Rasulullah ini. Kita berdamai dengan baginda Nabi. Apa yang ada di hatimu? Mungkin ada di antara kita yang berkata, iya, gimana saya tidak bisa merasakan cinta kepada Nabi? Apa sih makna cinta kepada Nabi? Biarkan. Jika memang kita belum merasakan cinta itu, akan tapi buka hatimu. Buka hatimu untuk mendengar kisah agungnya Rasulullah. Baca buku-buku yang membangun cinta dan membangun hati yang bisa memuliakan Nabi. Baca sejarah Nabi, keagungan Nabi, berkumpullah dengan orang yang suka mengagungkan Nabi. Bicara tentang keagungan Nabi dan awas jangan sekali-kali membaca buku yang mengkritisi Nabi, karena Nabi nggak boleh dikritisin dan tidak bisa, karena Nabi adalah dijaga oleh Allah. Awas jangan sampai, khusus para wanita, jangan sampai di saat mendengar kisah poligami misalnya langsung kebayang Nabi yang mensyariatkan, lalu tiba-tiba ada kebencian kepada Nabi tentang pembagian waris, tentang macam-macam, kadang-kadang terlintas ke arah kepada Nabi tanpa disadari itu semuanya. Dan juga kaum pria pun kalau ingin menjalankan apa yang pernah dilakukan Nabi harus dengan tata krama yang benar, jangan main-main syariat Nabi. Kita tidak bahas masalah itu sebelumnya, hanya kita kadang ada orang langsung kesalahan dinisbatkan kepada pembawa syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Nabi melakukan begini, kenapa melakukan? Maka termasuk tuduhan orientalis, tuduhan orang kafir adalah tentang poligaminya Rasulullah. Masya Allah, innalillah. Sebetulnya apa? Mau ingin menanamkan kebencian. Kalau tidak kaum pria yang dibawa, wanita yang akan kena. Pembahasan panjang menjaga cinta Rasulullah ini. Pembahasan panjang, akan tapi semua harus waspada. Kita harus punya pengagungan kepada Rasul. Yang dilakukan Nabi semuanya adalah wahyu. Tidak akan salah dan tidak akan menjerumuskan. Semua adalah kebaikan dan kemuliaan. Malam ini kita harus berdamai betul dengan Rasulullah. Mulailah dari pengagungan. Pengagungan dari membiasakan lisan kita. Urusan hati minta kepada Allah, nanti Allah akan titipkan cinta di hati kita. Bukan sekedar kita ngomong cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Oh enggak, sekarang kita membiasakan dari lisan kita tidak menyebut Nabi kecuali dengan pengagungan dan gelar kemuliaan untuk Rasulullah. Termasuk anggota tubuh Nabi, menyebut Ummahatul Mukminin, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan juga ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan mengagungkan dengan zahir kita. Urusan batin Allah yang kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha dengan zahir semacam ini, Allah akan beri di hati kita nanti. Mungkin ada bertanya, gimana sih merasakan cinta Nabi? Ntar Allah akan kasih. Hari ini kelihatannya yang belum ada cinta di hatimu. Sudahlah, pokoknya biasakan dengan tadi itu, mengagungkan Rasulullah. Zahirmu mengagungkan Nabi, lisanmu mengagungkan Nabi. Ada nama Nabi Muhammad jatuh, jangan rela. Nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah. Dia pun di hati belum ada kecintaan yang sesungguhnya, tapi biasakan mengagungkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Di
saat disebut nama beliau, bergegaslah untuk membaca sholawat. Banyak orang nama beliau disebut tenang-tenang saja. Mana pengagungannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Mau mengaku cinta? Nabi Muhammad sendiri sudah berpesan bahasanya, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa lam yusalli alayya. Orang beli di saat namaku disebut enggak mau berselawat. Selawat. Membiasakan dengan berselawat. Di saat nama beliau disebut, sambut dengan sholawat dalam keadaan apapun. Kecuali dalam kita sholat punya urusan dengan Allah. Sholawatnya di hati saja. Dalam keadaan normal begini, di saat nama beliau disebut, kita harus sambut dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang bisa kami hadirkan pada malam ini untuk berdamai dengan manusia yang paling berjaya dalam hidup kita di akhirat dan hidup kita di dunia. Jasanya bagaimana? Orang baik sama kita karena dia dengar Nabi loh ya, untuk berbuat baik dengan kita. Ibunda kita, ayahanda kita mengarahkan kita yang baik karena dengar Nabi, jasa Nabi untuk kita. Anak kita nanti bekti sama kita karena dengar Nabi. Orang jujur dengan kita karena dengar Nabi. Jadi jasa Nabi kepada kita nggak bisa kita kira-kira. Jasa yang luar biasa besar. Baik, cukup malam ini kita berdamai dengan Rasulullah. Agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, biasakan dengan ini semuanya. Menyematkan gelar-gelar kemuliaan di saat disebut nama beliau. Ibunda-ibunda kita dari Ummahatul Mukminin, sahabat-sahabat mulia beliau, ahli bait Rasulullah, dan seterusnya. Ini yang bisa kami hadirkan. InsyaAllah kita lanjutkan renungan kita pada pertemuan yang datang. Masih banyak yang harus kita bahas, masih banyak. Kita belum bagaimana menggugah hati kita untuk baik dengan ibunda kita, dan kita bakal yang belum punya menikah nanti akan menikah. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk baik dengan suami atau istri dan seterusnya. InsyaAllah renungan-renungan yang akan datang, kita akan memasuki wilayah-wilayah tersebut, lautan keindahan bersama sesama manusia, insyaallah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Kita membaca Wirdul Fatih, zikir-zikir yang kami ambil dari baginda Nabi. Cuman caranya kita mulai dengan membaca Al-Fatihah, maknanya pembukaan, agar kita ingat dengan orang-orang yang harus kita ingat dalam doa kita. Dimulai dari baginda Nabi, keluarga dan sahabat. Kemudian Fatihah yang kedua adalah kita mengingat orang yang telah mendahului kita, dari orang tua kita, guru-guru kita, atau siapapun. Kemudian yang ketiga adalah kita biasakan ingat dalam doa kita dengan orang-orang yang masih hidup, orang yang berjasa dengan kita, khususnya orang tua yang masih hidup, saudara-saudari, teman-teman. Bahkan kita perlu mengingat orang-orang yang punya masalah dengan kita. Jangan sampai orang-orang yang bermasalah dengan kita menjadi umpan setan yang akan menitipkan kebencian dan dendam di dalam hati kita. Maka kita bawa semuanya dalam Fatihah ini sebelum kita berzikir. Karena berzikir kita menuju Allah, supaya kita tidak punya masalah dengan sesama manusia. Jadi bersih hati kita, tidak ada dengki, tidak ada dendam, yang adanya cinta kepada sesama. Lalu kita memohon kepada Allah dan mengadu kepada Allah dan menyebut nama Allah. Yang pertama Al-Fatihah Il-Habibina, kepada baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi keluarga wa ashabi wattabina lahum bi ihsan, annallaha yu'li darajatin fil jannati. Allah mengangkat derajat beliau di surga. Wa infa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ilal awliya was-shalihin. Kita ingat orang telah mendahulu kita, dari guru-guru mulia kita, orang tua kita. Tolong hadirkan semuanya. Mbah-mbah kita, bawa dalam doa, ingat mereka semuanya, sebut namanya. Oleh usholihin humasyarikati mukhribah Saya Sunang Nujatil Habib Hasan bin Ahmad Bahrun Haibakar Muhammad Sekam Sayyid Muhammad bin Ali bin Syekh Muhammad Sayyid Jamali Syamad Abdurrahman Tasim Sayyid Al-Habib Idrus Ibn Umar Al-Kafir Abdul Qadir Ahmad Sayyid Muhammad Sayyid Imran Mahmud أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekarang kita ingat orang tua yang masih hidup, saudara-saudari, guru-guru yang masih hidup, ingat mereka, baca wajah-wajah beliau-beliau. Suami, istri, anak-anak, ponakan, paman-paman, bawa semuanya yang membantu di rumah kita. Orang yang bermasalah dengan kita, jangan lupa bawa mereka. Sebut. Masyaihil Habibullah walidina walidikum ikhwanina ikhwanikum awlatna walatkum talamitna watalakum kullu man hadara fi hadal majlis wal munfiqin wal mudabarriin wal muhsinin wal mustami'in wal musyahidin sayyiftah alaina wa alayhim futuhal arifina wa fir lana wa lahum wa yahdina wa iyyahum wa yatawil amarana wa amaruhum fit ta'ati wa sihhati wal afiyah وسع أرزاقنا وأرزاقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبلي أملنا وأمالهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعزمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Allah Maha Tahu. Jangan lupa orang tua, saudara. Kemudian juga jangan lupa orang-orang yang bermasalah dengan kita. Doakan dengan doa kebaikan agar hati kita semakin bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha menyaksikan, Maha tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang Maha tahu tentang hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hati kami darimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon penuhi hati kami dengan keimanan yang sesungguhnya kepadamu ya Allah, kecintaan yang sesungguhnya kepadamu ya Allah, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah, keimanan yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang merubah-rubah hati hamba-Mu, maka tetapkan hati kami dalam keimanan ya Allah, dalam keridhaan-Mu ya Allah, hati kami ya Allah, hati kami ya Allah
Jaga telinga kami dari mendengar sesuatu yang merusak hati kami, ya Allah. Jaga mata kami agar tidak melihat sesuatu yang merusak hati kami, ya Allah. Keimanan adalah karunia yang paling agung yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu, maka pilihlah kami dengan keimanan yang sesungguhnya, ya Allah. Dengan kecintaan yang sesungguhnya, ya Allah. Dengan ketakwaan yang sesungguhnya, ya Allah. Kami serahkan kepadamu, ya Allah. Kami mohon Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Saat seperti ini, saat yang Kau telah berjanji akan mengkabul hajat kami, kabulkan hajat kami, ya Allah. Saat-saat seperti ini Engkau telah berjanji akan ampuni dosa kami, maka kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dosa kami amat banyak, ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, ya Allah. Ya Allah, dosa kami amat banyak, ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan mata kami, dan itu yang sering, ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan telinga kami, ya Allah. Padahal kami sadar mata dan telinga adalah karunia agung darimu, ya Allah, nikmat agung darimu, ya Allah. Akan tapi kadang kami gunakan itu untuk bermaksiat, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Dan tidak ada yang bisa menjaga lisan, tidak ada yang bisa menjaga telinga dan mata kami kecuali Engkau. Maka kami mohon, ya Allah, jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga lisan kami, jaga syahwat kami, ya Allah. Cukupkan pandangan kami, cukupkan pendengaran kami, cukupkan ucapan kami, cukupkan syahwat kami dengan yang halal dan Kau ridhai, ya Allah. Sehingga kami tidak akan berurusan dengan yang Kau murkai, ya Allah. Dan sungguh tidak ada satu hamba yang bisa melakukan kebaikan kecuali karena telah Engkau pilih, ya Allah. Dan sungguh kami tidak akan mampu meninggalkan satu kemaksiatan kecuali karena pertolongan-Mu, ya Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami mengabdi, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Berikan kepada kami pertolongan, ya Allah, untuk meninggalkan dosa-dosa itu, ya Allah. Teramat sulit bagi kami yang sering bersekongkol dengan hawa nafsu kami yang sering bersekongkol dengan syaitan, ya Allah, musuh-Mu itu, ya Allah. Kadang, ya Allah, menjadikan kemaksiatan biasa bagi kami, ya Allah. Akan tapi, ya Allah, kami sadar itu tidak baik, kami sadar itu tidak benar, dan kami sadar kalau kami berat untuk meninggalkan kemaksiatan itu, maka kami serahkan kepadamu, wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang Maha Kuasa, ya Allah, yang bisa merubah hambanya. Maka kami mohon, rubah kami dari perilaku jelek menjadi perilaku yang Kau ridhai, ya Allah. Dulu ada orang yang penuh dengan kejahatan, kebrutalan, kejelekan. Sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah. Sebelum Kau beri hidayah, beliau adalah orang yang dengan segudang kejahatannya. Akan tapi, ya Allah, setelah Kau beri hidayah menjadi manusia sangat mulia, ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa merubah orang yang semula jahat menjadi sangat mulia, ya Allah. Tuhan Sayyidina Umar adalah Engkau dan Tuhan kami. Engkau yang Maha Kuasa terhadap Sayyidina Umar, dan Engkau pun Maha Kuasa kepada kami, ya Allah. Maka kami mohon dengan kekuasaan-Mu, rubah kami, ya Allah. Yang sering bermaksiat ini, ya Allah, rubah kami menjadi ahli taat, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Begitu mudahnya dosa kami lakukan, dan kami sadar kalau itu dosa. Kadang kami masih melakukannya, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kami untuk melakukan kebaikan. Tidak ada daya dan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan-Mu, wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Maka malam ini kami serahkan kepadamu, ya Allah, tentang diri kami, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa-dosa, ya Allah,
dosa kepadamu ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat dosa kepada sesama kami ya Allah, kepada ibunda kami, kepada saudara kami, kepada pasangan kami, kepada ayahanda kami. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Malam ini kami berusaha menyadarkan hati kami agar kami punya rindu dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Engkau mendengar yang kami sampaikan, dan Engkau maha tahu tentang maksud kami ya Allah. Kami ingin mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Akan tapi kadang cinta itu hanya sampai di lisan kami, tidak turun ke hati ya Allah. Ya Allah, akan tapi cinta itu kadang hanya sekedar pengakuan, tidak sampai kepada hakikat ya Allah. Engkau yang memudahkan lisan kami mengucapkan cinta, lisan kami Engkau yang menguasai, dan Engkau juga yang menguasai hati kami. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan lisan kami mengucapkan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudahkan hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak ingin hanya mengucapkan cinta dengan lisan, tapi hati kami tidak cinta. Akan tapi yang menguasai hati kami hanya Engkau ya Allah. Maka titipkan di hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Begitu mudah kami mengucapkan cinta, akan tapi hati kami susah merasakannya ya Allah. Engkau mendengar ya Allah ini semua ya Allah. Kami ingin mencintai kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan benar-benar cinta ya Allah. Jaga lisan kami, jaga anggota tubuh kami dari merendahkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jaga lisan kami untuk mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami memuliakan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudahkan kami memuliakan semua yang dimuliakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami mengagungkan sesuatu yang ada hubungannya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kami meremehkan, merendahkan segala sesuatu yang ada urusannya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jaga lisan kami ya Allah, jaga telinga kami, jaga semua anggota tubuh kami dari hal-hal yang merendahkan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, manusia agung yang Kau agungkan, wahai Zat yang maha agung, agung yang sesungguhnya. Ya Allah, rindukan hati kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Cintakan kepada kami semua yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ibunda-ibunda kami dari istri kekasih-Mu Nabi Muhammad, Ummahatul Mukminin. Titipkan di hati kami Allah penghormatan yang sesungguhnya kepada Ummahatul Mukminin. Jauhkan kami dari merendahkan, dan jauhkan telinga kami dari mendengar berita-berita yang merendahkan ibunda-ibunda kami Ummahatul Mukminin ya Allah. Sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari perkumpulan yang membenci sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang saat ini ada ya Allah. Jauhkan kami dan keturunan kami dari masuk kelompok-kelompok seperti itu ya Allah. Kami ingin bersama rombongan orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai Ummahatul Mukminin. Ya Allah, sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Sahabat-sahabat terkasih manusia yang sangat Kau kasihi, sahabat-sahabat terkasih Nabi Muhammad ya Allah.
ada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Berikan kepada kami kecintaan dan penghormatan yang sesungguhnya kepada beliau ya Allah, dan keturunan-keturunannya ya Allah. Ada di sana Sayyidat Aisyah ya Allah, Sayyidat Khadijatul Kubra, dan para istri-istri baginda kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan beliau-beliau, baik kami sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga perilaku kami, lisan kami dari merendahkan mereka ya Allah. Kami serahkan kami ya Allah ini semua ya Allah. Ya Allah, kami ingin membangun cinta dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah, dan mudahkan ya Allah. Kami rindu itu ya Allah. Kami mohon dan mohon ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua, ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami yang saat ini kami lihat wajah mereka ya Allah, yang telah mendahului kami, kami mohon ya Allah, ampuni ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada beliau-beliau ya Allah. Guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah, kakek moyang kami ya Allah, dari ahli la ilaha illallah yang telah mendahului kami, kami mohon ya Allah, berikan kebaikan, kebahagiaan di alam barzahnya ya Allah. Ampuni kesalahannya ya Allah, berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan pahala kebaikan yang terjadi malam ini kepada beliau-beliau ya Allah, hari sebelumnya dan setelahnya ya Allah. Ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami, dan yang masih hidup ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami baca wajah-wajah mereka ya Allah. Ibunda kami, ayahanda kami, orang tua kami ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Yang tubuhnya mulai rentah ya Allah, jalan mulai tertatih-tatih ya Allah, rambut memutih ya Allah, keriput terlihat di kulitnya ya Allah. Kadang kami masih ngomong kasar kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau telah mudahkan kepada sebagian hamba-hamba terkasih-Mu untuk berbakti kepada orang tua mereka, berikan kepada kami kemudahan untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak anak yang bisa berbakti kepada kami, sehingga kami dengan orang tua kami, kami dengan anak-anak kami bisa di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami itu ya kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 6, yang nomor 7, nomor 8. Anak-anak kami itu semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam membimbing mereka ya Allah. Pasangan kami ya Allah, ya Allah, pasangan kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, mudahkan kami untuk mengabdi kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pasangan kami ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, dan berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Suami yang mencintai istri, istri mencintai suami ya Allah, saling menghargai, saling menghormati ya Allah, saling tolong menolong dalam kebaikan ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini ya Allah, ada orang tua yang punya anak bejat, anak jauh dari kebaikan, anak jauh dari kebongkaran, kami mohon ya Allah, malam ini kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridho ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah. Kembalikan ya Allah berkat orang tuanya yang soleh dan solehah yang saat ini mengadu kepadamu ya Allah. Jika ada seorang istri mempunyai suami yang zalim, maka kami mohon ya Allah berkat kesolehan istri tersebut malam ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada istri tersebut ya Allah ketabahan dan jadikan suaminya semakin hari semakin baik ya Allah. Jika ada seorang suami yang menemukan suami istri yang zalim ya Allah, kami mohon jadikan malam ini malam terakhir dari kezaliman istrinya ya Allah, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga kami dan rumah tangga mereka semuanya adalah dengan keindahan, dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan pengorbanan, dengan pengabdian ya Allah. Di sana ada guru-guru kami ya Allah, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, orang yang selalu membimbing kami ya Allah. Wasilah antara kami, wasilah antara kami dengan baginda kekasih-Mu Nabi Muhammad yang telah mendahului kami, berikan pengampunan dan angkat derajat mereka, dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur beliau-beliau ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Tambahkan kecintaan kami ya Allah dan kerinduan kami untuk mengabdi kepada guru-guru kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong kepada guru kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sana ada murid-murid kami ya Allah. Mereka wasiat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Datang kepada kami karena mereka merindukan kebaikan ya Allah, maka berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Pilih mereka untuk menjadi ya Allah umat-umat termulia, umat-umat pilihan-Mu ya Allah. Hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu ya Allah, lapangkan hati mereka ya Allah, jaga mereka dari segala kemaksiatan ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, jadikan mereka anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua mereka, dan jadikan mereka hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Itu Allah, itu murid-murid kami ya Allah, itu santri kami, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Di sana ada hamba-hamba yang berjuang bersama kami, kami tidak akan lupa dengan mereka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan lupakan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka ya Allah, jangan sia-siakan mereka ya Allah. Engkau sudah berjanji ya Allah, orang yang berbuat baik akan Kau balas dengan kebaikan. Maka kami mohon ya Allah, mereka para pejuang-pejuang itu ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan di dalam hati mereka dalam berjuang, keikhlasan dalam berjuang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga dan keturunan mereka ya Allah, seperti yang Kau janjikan ya Allah, dan dijanjikan lesan yang Kau janjikan melalui lesan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Semua yang peduli dengan para penuntut ilmu, semua yang peduli dengan para santri, maka Engkau akan menjaga mereka ya Allah. Anak keturunan mereka jagalah ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, di sana ada ya Allah, ada orang yang bersama kami ya Allah, yang bekerja bersama kami ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Dan Engkau Maha tahu yang ada di kiri kanan kami ya Allah, tetangga-tetangga kami. Dan kami mohon di sana ada orang yang punya masalah dengan kami ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada orang yang membenci kami, memusuhi kami, menggunjing kami, memfitnah kami, kami mohon ya Allah, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, jangan hukum mereka ya Allah. Kami rindu kemuliaan untuk mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin menjadi sebab hamba-Mu masuk neraka-Mu ya Allah, kami ingin menjadi sebab hamba-Mu masuk surga-Mu ya Allah. Dan sungguh hajat kami sangat banyak ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon kabulkan hajat kami semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah, yang sempit rezeki lapang rezeki dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan dan kami dalam membayar hutang kami. Angkat wabah dari negeri ini Allah, lantap wabah dari kami, henti dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan
ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun termasuk nikmat bangun malam yang Allah mudahkan kepada kita saat ini. Kita sujud syukur.